Udah dengar cerita misteri tentang horor Pocong Bayu? Menurut kalian gimana? Halo, saya Dian. Sepertinya saya clairvoyant. Buat yang belum tahu, misteri teror Pocong Bayu ini sempat rame banget. Tiba-tiba itu lewat aja di beranda aku. Terus setelah ngeliat beberapa kontennya yang dibuat sama orang-orang, aku jadi tertarik banget buat ngebahas itu. Jadi ceritanya di sebuah desa Waibluru namanya, itu terjadi sebuah teror pocong yang diyakini bahwa pocong itu adalah salah satu warga kampung tersebut yang sudah meninggal. Teror itu sebegitu menakutkan kayaknya buat mereka sampai akhirnya dari sekitar 25 atau sampai 40-an warga itu semua pada pindah karena didatengin satu-satu. Sampai sekarang ini yang aku tahu ya dari konten-konten itu tersisa hanya tinggal 3 rumah yang masih tinggal di situ. Sebelumnya seandainya teman-teman yang ngikutin sosmed aku ada yang kenal sama almarhum Mas Bayu atau tahu ceritanya, aku mohon banget jangan sampai terlalu diyakini, dipercaya bahwa Pocong Bayu itu adalah beliau. Kasian, takutnya fitnah. Kasian kan orangnya udah nggak ada aja masih difitnah. Karena sebenarnya roh orang meninggal itu nggak segampang itu balik ke dunia, guys. Kalaupun ada, itu terjadinya karena kuasa Tuhan. Itu pun untuk orang-orang terpilih yang punya tugas-tugas khusus. Hampir nggak mungkin lah rohnya bisa balik ke dunia gitu, apalagi berbentuk sesuatu yang menyeramkan. Seperti yang aku udah bilang di konten-konten sebelumnya, pocong tuh nggak ada, kuntilanak itu nggak ada. Itu jin-jin yang mengubah bentuk menjadi apa yang kita takuti, yang kita yakini ada. Di Indonesia tuh ada pocong, ada kuntilanak, ada genderuwo. Nggak ada jenis spirit yang kayak gitu tuh ya. Jenis spiritnya tuh sama semua, bentuknya siluet putih, tapi mereka bisa berubah wujud, dan mereka akan merubah wujud jadi sesuatu yang kita takutin, yang kita yakini ada gitu. Untuk apa ya? Untuk menyesatkan kita. Kalau mereka sudah dikubur secara syariat agama, selesai dimakamin, rohnya akan pindah ke alam barzah untuk mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Tapi setahu aku, kalau kayak kasus Mas Bayu yang mengakhiri hidupnya sendiri, korinnya akan mengulang cara dia mengakhiri hidupnya sendiri, itu akan diulang setiap hari di jam yang sama. Itu sebagai hukuman. Nggak ada jenis spirit yang kayak gitu tuh ya. Jenis spiritnya tuh sama semua. Pandangan aku tentang fenomena yang terjadi di Waibluru itu jelas kerjaannya jin. Setelah ngeliat banyak konten, sepertinya almarhum itu punya dendam. Kan ada tuh salah satu tetangga yang bercerita di beberapa konten, katanya dia dengar siangnya tuh berantem sama istrinya si almarhum. Tiba-tiba malamnya jam 12 itu istrinya teriak-teriak minta tolong karena suaminya yaitu almarhum Mas Bayu itu ya mengakhiri hidupnya lah, sudah meninggal. Kok aku mikirnya kayak waktunya dia untuk mengakhiri hidup itu kayak udah direncanakan ya. Teman-teman setuju nggak sih kalau orang mengakhiri hidupnya tuh nggak ujuk-ujuk banget gitu? Dia pasti menyimpan beban yang udah cukup lama, dan mungkin pada saat dia marah-marah terucap, kalau aku mati aku akan menghantui kalian semua. Dan itulah akhirnya yang dibaca sama jin-jin di sekitar situ. Karena orang depresi itu energinya negatif, dan setiap energi negatif itu akan kebaca sama jin-jin di sekitar kita, jin-jin yang jahat loh ya. Itu sering banget terjadi gitu, sering banget terjadi. Waktu itu juga di komplek perumahan aku, zaman aku kecil, ada cerita kayak gitu. Ceritanya tuh suaminya itu meninggal kecelakaan motor, matanya itu didonorkan gitu. Sampai akhirnya beberapa waktu setelah almarhum meninggal, istrinya tuh cerita ke kakakku kalau malam-malam ada yang ngetok pintu, pas dibuka itu pocong berwujud seperti suaminya. Dia bilang, kembaliin mataku. Yang aku pahami ya gitu, orang-orang ketika tahu kok matanya nggak ada, oh matanya didonorin, oh kasihan ya gini-gini nggak lengkap, ada segala macam, didengarlah sama jin. Semua ada logikanya, dan pastikan siapapun, mau teman, mau kerabat, mau keluarga kita yang meninggal, itu adalah kuasa Tuhan. Jadi jangan disangkut-sangkutin sama kelakuannya jin atau iblis. Itu konten hari ini tentang Pocong Mas Bayu. Sekali lagi ini hanya opini aku. Aku juga nggak tahu apa yang bikin Mas Bayu sampai mengakhiri hidupnya, karena aku cuma dapat feeling, strong feeling tentang itu. Tapi aku juga nggak mau sok yakin, takutnya juga jadi fitnah. Semoga almarhum Mas Bayu diterima di tempat terbaik. Semoga semua dosa-dosanya diampuni, amal baiknya diterima. Jangan lupa subscribe YouTube aku, Gerimis Sore-Sore, ada YouTube, TikTok, dan Instagram. Dan di Instagram eksklusif konten aku sudah mulai berbagi tentang bagaimana cara memahami diri kita sendiri. Silakan subscribe. Terima kasih, selamat malam.